saya dapat gambar tersebut dari Google dan saya ambil itu. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik atau elektronik untuk membedakan informasi atau secara spektral mempunyai kemiripan. Ya, saya akan menjelaskan tentang resolusi dalam remote sensing. Ada beberapa karakteristik jarak jauh yang dapat dijelaskan di dalam resolusi remote sensing tersebut. Yang pertama, resolusi spasial. Yang kedua, resolusi spektral. Yang ketiga, resolusi radiometrik. Yang keempat, resolusi temporal. Dalam bidang penginderaan jarak jauh terdapat 4 konsep tersebut yang sudah saya jelaskan barusan tadi. Resolusi layar pun dapat memegang peran penting dengan berkaitan dengan praktik pengolahan citra. Baiklah, kita bisa melihat gambar berikut dan bisa kita lihat resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan temporal. Dalam resolusi spasial dapat diartikan ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi atau mudahnya ukuran terkecil pada setiap piksel tiap satuan ruang. Yang kedua, spektral dapat diartikan juga merupakan kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan objek berdasarkan pancaran spektral. Radiometrik yang dapat mengacu pada nilai tingkat kualitas digital yang digunakan untuk mengekspresikan data yang dikumpulkan oleh sensor. Ada penjelasan dalam sebuah ilmiah mungkin, yaitu yang bernama Danoedoro pada tahun 2012. Saya cuma mengambil sedikit tentang penjelasan dia yang dijelaskan bahwa resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral. Objek sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Itu sedikit tentang Danoedoro pada tahun 2012. Saya selanjutnya menjelaskan tentang resolusi temporal. Adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama dalam satuan waktu, atau mudahnya satelit akan kembali pada lokasi yang sama setiap waktu. Resolusi dalam remote sensing. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Jikalau ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dengar dari pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya, dan dukung terus saya untuk membuat video selanjutnya. Sekian dari saya.